Dikepung warga, pelaku begal sepeda motor masuk gorong-gorong. Terjadi ledakan saat kebakaran gudang penyimpanan oli, karyawan panik selamatkan diri. Menyantap kelezatan iga panggang dengan beragam saus yang menggugah selera Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Angel, selamat pagi. Selamat pagi Kevin, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar kamu Kevin hari ini? Aku luar biasa, selalu semangat untuk mengawali pagi hari. Kamu gimana? Semangat terus, banyak informasi-informasi menarik yang juga menemani persiapan kegiatan dari pemirsa yang menonton di rumah nih ya. Karena akan beragam informasi dari dalam dan luar negeri. Tentunya bersama kami, saya Angelika Devagal. Dan saya Kevin Pakan. Inilah Lintas Ainis Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pertama. Pemirsa, pelaku begal sepeda motor bersembunyi di dalam gorong-gorong setelah gagal beraksi diteriaki korban. Ya, pelaku berhasil diringkus setelah bersembunyi di dalam gorong-gorong selama 3 jam. Inilah detik-detik pelaku begal saat dikepung oleh ratusan orang. Petugas pun terpaksa masuk gorong-gorong karena pelaku bersembunyi di situ. Petugas bahkan terpaksa membobol trotoar karena pelaku tidak mau keluar gorong-gorong. Setelah 3 jam, pelaku akhirnya berhasil dikeluarkan karena sudah kelelahan. Sebelumnya, pelaku begal berjumlah 2 orang beraksi pada Selasa malam di Jalan Jakarta, Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku begal ini gagal beraksi setelah diteriaki begal oleh korbannya yang merupakan perempuan seorang pengemudi ojek online. Kita coba bobok tengah-tengah gorong-gorong ini, namun masih belum bisa menggapai. Akhirnya kita coba masuk lagi. Saya beranikan diri untuk mendekati pelaku. Saya coba komunikasi, akhirnya dia ada respon dan kita bujuk untuk keluar perlahan. Saat dievakuasi, pelaku begal langsung diamankan ke mobil ambulans dan langsung dibawa oleh pihak kepolisian untuk menghindari amukan massa. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana melaporkan. Pemirsa, seorang pria menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh sejumlah debt collector. Ya, belum diketahui pasti penyebab aksi pengeroyokan. Peristiwa ini pun terekam CCTV. Dari rekaman CCTV, seorang pria yang merupakan pegawai salah satu kantor yang berada di Jalan M. Yusuf, Sukmajaya, Kota Depok, dikeroyok oleh sejumlah debt collector atau penagih hutang. Terlihat korban menegur salah satu debt collector yang masuk ke area parkir tempatnya bekerja. Namun pelaku yang tidak terima memanggil teman-temannya lalu melakukan aksi kekerasan terhadap korban. Akibat pengeroyokan ini, korban mengalami sejumlah luka di bagian mata, mulut, dan punggung. Kenapa kau? Kenapa? Kami tidak boleh masuk kan? Ya terus ada apa gitu? Ada apa masuk? Udah mulai adu-adu argumen, adu-adu bacot. Sampai 5 menit lah tiba-tiba ada yang nyolong mukul gitu kan, ada yang nendang. Korban telah melaporkan aksi pengeroyokan debt collector ke Mapolres Metro Depok serta telah menjalani proses visum di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Pemirsa, pulang merantau dari Bali lantaran belum menemukan pekerjaan, seorang bapak miskin kedapatan mengutil barang di sebuah toko sembako. Ya, pelaku tertangkap tangan pemilik dan hampir diamuk massa. BH, pria baya ini tertangkap basah saat mengutil minyak goreng di toko sembako Pasar Manggisan Tangguh. Warga yang geram sempat menghakimi pelaku dengan memukul korban. Beruntung, polisi yang tiba di lokasi mengamankan pelaku dari amukan warga. Tak disangka,
Pelaku tergolong orang miskin dan memiliki keluarga yang tiap hari butuh makan. Kasus pencurian ini akhirnya diselesaikan secara damai. Pemilik toko telah memaafkan dan tidak melanjutkan ke ranah hukum. Karena dilihat dari nilai barang yang diambil juga ada seberapa, serta selain itu pula kami juga mengecek langsung bersama dari pihak Polsek dan juga RT RW kondisi si pelaku ini memang kondisinya tidak punya. Usai terjadi kesepakatan damai, polisi dari sektor Tanggul juga memberikan 2 paket sembako kepada pelaku pria Parubaya untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang waria ditemukan membusuk di kamar kos. Peristiwa ini terjadi di kawasan Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Warga digegerkan dengan temuan jasad waria bernama Budi Belani alias Ola di indekos Jalan Haji Gaim, Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Jasad pertama kali ditemukan penjaga indekos yang mencium bau busuk. Karena curiga dan kamar diketuk namun tidak ada jawaban, penjaga indekos membuka pintu dengan kunci cadangan hingga ditemukan jasad korban telungkup mulai membusuk. Polisi yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP dan mengidentifikasi korban. Korban ada luka atau tidak belum ketahui ya, karena notisnya baru datang juga sih. Kalau dilihat karena dia keadaan terlumpuh, jadi belum kelihatan. Sepertinya sih biasa ya, meninggal biasa sepertinya. Guna memastikan penyebab kematian korban, jasadnya dievakuasi ke Rumah Sakit Fatmawati untuk dilakukan autopsi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengungkap laboratorium pembuatan tembakau sintetis atau tembakau gorila di sebuah rumah mewah di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 105 kg tembakau sintetis yang akan diproduksi diamankan petugas beserta 1 orang pembuatnya. Polisian Unit 3 Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah mewah di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Tak disangka rumah tersebut ternyata dijadikan laboratorium pembuatan tembakau sintetis atau yang dikenal dengan nama tembakau gorila. Polisi menemukan berbagai cairan kimia pembuat tembakau gorila tersebut yang disembunyikan di dalam lemari. Selain itu, di dalam rumah tersebut juga didapati 3 kontainer berisi tembakau seberat 105 kg yang akan diproduksi menjadi tembakau gorila. Dari penggerebekan ini, 1 orang berinisial OS yang berperan sebagai peracik tembakau gorila tersebut. Tersangka dijanjikan upah memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis sebesar 50 juta rupiah. Untuk proses pembuatannya, tersangka mengatakan mendapat panduan melalui panggilan video dari sang bos berinisial BI. Tersangka mengaku motif membuat tembakau haram tersebut karena kesulitan ekonomi. Adalah menyewakan hunian ataupun rumah di salah satu klaster dengan untuk menyamarkan clandestine lab atau lab gelap pembuatan tembakau sintetis. Dari hasil pengungkapan ini, Satuan Reserse Narkoba mengamankan 1 orang dengan identitas OS laki-laki umur 29 tahun. Saat ini juga petugas kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap 2 anggota sindikat lain, FG dan BI. Sementara itu, atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara selama 20 tahun. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, seorang anak menganiaya ibu kandungnya dengan senjata tajam di Makassar, Sulawesi Selatan. Beruntung nyawa korban selamat meski menderita luka di sekujur tubuhnya. Korban penganiayaan oleh anak kandungnya selamat setelah mendapat pertolongan medis tim dokter Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Jala Amari, Kota Makassar, Rabu dini hari. Korban yang mengalami luka serius di sekujur tubuh, bahkan sejumlah jari korban nyaris putus, rencananya akan dirujuk ke rumah sakit lain untuk tindakan operasi.
Hipnosina. Ke hipnosina? Iya. Itu karena apa, Pak? Terbatas peralatannya sini. Penampik isu bahwasanya ibu korban ini meninggal tidak benar ya, Pak? Tidak benar. Iya. Ini harus luruskan memang. Sebelumnya, warga di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan aksi seorang wanita diduga alami gangguan kejiwaan menganiaya ibu kandung dengan senjata tajam. Kini pelaku telah diamankan unit PPA Polrestabes Makassar. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksyah, Anyus melaporkan. Pemirsa, video seorang guru di Lamongan, Jawa Timur yang menampar siswanya di dalam kelas saat kegiatan belajar mengajar viral. Diketahui video tersebut berasal dari SMP Negeri 1 Kecamatan Kembang Bahu, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Inilah video amatir yang merekam aksi kekerasan yang dilakukan seorang guru perempuan terhadap seorang siswa di SMP Negeri 1 Kembang Bahu, Lamongan, Jawa Timur. Terlihat sang guru menampar siswanya berkali-kali saat proses belajar mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Video guru tampar siswa ini pun viral. Diduga sang guru tega menampar siswanya lantaran siswa dengan nada tak sopan memanggil guru bahasa Indonesia tersebut. Kondisi ini memancing emosi guru hingga berakhir dengan tindakan kekerasan. Pihak Dinas Pendidikan setempat telah melakukan mediasi kedua belah pihak, yakni guru dan orang tua korban. Kedua pihak pun sepakat berdamai dan saling memaafkan. Kita mediasi dan saya beri pengertian kepada orang tua wali murid dan ini tindakan yang tidak baik yang dilakukan oleh guru itu nanti tidak akan mengajar di Kembang Bahu. Dan memang sementara tidak kita berikan jam pelajaran, saya kembalikan di Dinas Pendidikan untuk kita bina secara langsung. Akibat ulahnya, guru bersangkutan dikenakan sanksi pembinaan, penghapusan jam pelajaran atau tidak mengajar dan akan dimutasi ke Dinas Pendidikan setempat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid melaporkan. Pemirsa, jenazah Ahmad Dafi, remaja yang menceburkan diri ke Kali Bekasi karena panik ada petugas patroli, dimakamkan keluarga. Isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah korban. Suasana duka menyelimuti keluarga Ahmad Dafi, satu dari 7 remaja yang ditemukan tewas di Kali Bekasi. Usai berhasil diidentifikasi, remaja 16 tahun ini langsung dimakamkan di TPU Bantar Gebang. Keluarga tak menyangka, Dafi yang pamit pergi ke acara ulang tahun teman, pulang ke rumah sudah tak bernyawa. Lantaran nekat menceburkan diri ke Kali Bekasi saat ada patroli polisi. Paniknya dipres, katanya kan dikejar tuh apa gimana, saya kurang tahu juga kan. Katanya gitu, mungkin saking paniknya nyelamatin dirinya ke kali gitu. Dipresnya pakai tembakan peringatan atau gimana, Bang? Ya dengar sih begitu katanya. Proses identifikasi 7 jasad remaja selesai dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun ke-7 jasad belum bisa teridentifikasi sesuai data antemortem dan postmortem karena data dari keluarga yang didapat masih kurang lengkap. Sementara itu, seluruh aparat kepolisian yang berpatroli di lokasi base camp tempat remaja berkumpul sebelum aksi tawuran telah diperiksa Propam Polri untuk mendalami ada tidaknya pelanggaran prosedur. Polisi menyita barang bukti senjata tajam, parang, golok, dan stik golf untuk tawuran. Dari 18 yang diperiksa, 3 diantaranya jadi tersangka. Ke-7 remaja yang ditemukan tewas di Kali Bekasi tersebut diduga hendak tawuran. Mereka kabur saat didatangi aparat hingga nekat menceburkan diri ke Kali Bekasi. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pelaku penyiraman air keras terhadap 2 anggota polisi saat membuarkan tawuran di kawasan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat ditangkap. Aksi pelaku ternyata bermotif balas dendam terhadap lawan tawurannya. 2 dari 3 pelaku penyiraman air keras kepada 2 anggota polisi digelandang ke Polres Jakarta Barat. Seorang pelaku tidak dihadirkan karena berusia 15 tahun atau masih di bawah umur. Para pelaku ditangkap dari rumah mereka di Pesanggerahan, Jakarta Selatan dan Tangerang.
Hasil pemeriksaan, motif pelaku membawa air keras saat tawuran karena dendam, di mana seorang pelaku pernah menjadi korban penyiraman air keras saat tawuran tahun 2023 lalu. Akibatnya, pelaku mengalami kebutaan permanen. Selain pelaku, polisi juga mengamankan setengah jerigen air keras yang disiapkan sebagai senjata untuk tawuran. Anak yang berhadapan dengan hukum AA ini berperan menyiram korban dengan air keras, asam sulfat dan HCl menggunakan gayung sebanyak 1 kali hingga mengenai wajah, tangan, kaki, dan pakaian dinas yang digunakan oleh korban. Sebelumnya, Bribda Muhammad Zulfan Satria Wicaksana dan Bribda Gerald Dahargado terluka terkena air keras saat membubarkan tawuran di kawasan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Kedua korban mengalami luka bakar di wajah, kaki, dan tangan. Usai tawuran itu, polisi mengamankan 10 remaja di Mapolsek Kembangan, Jakarta Barat. Di Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Pemirsa, oknum anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang baru dilantik dilaporkan istrinya ke polisi diduga karena lakukan KDRT. Akibat kejadian tersebut, pelapor alami trauma mendalam dengan luka lebam di beberapa bagian tubuh. Bang, apa nggak ngomong bang? Benar bang kok? Wanita berinisial IS diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dilakukan suaminya, Imam Wahyudi, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang baru saja dilantik. Didampingi kuasa hukumnya, pelapor menunjukkan bukti berupa foto tubuh korban dengan luka lebam diduga akibat dianiaya Imam. Menurut kuasa hukum korban, KDRT yang dialami kliennya ini sudah terjadi berulang kali dilakukan suami korban. Akibat dugaan KDRT oleh suaminya itu, wanita 26 tahun tersebut alami trauma dan terpaksa pulang ke rumah orang tuanya. Terkait laporan itu, Imam Wahyudi enggan berkomentar banyak. Berupa hasil visum yang ternyata visumnya lebih banyak dari titik-titik lebam daripada apa yang di BAP. Jadi akan ditambahkan lagi. Namun ada upaya dari pihak IW untuk mengajak perdamaian. Setelah saya konfirmasi ke pihak korban tetap akan melanjutkan proses pemeriksaan sampai dengan selesai. Orang jauh-jauh. Klarifikasi dari abang, orang tahu. Santai ya. Pada waktunya Pak ya. Oke, kapan waktunya Bang? Kapan waktunya Bang? Pasti ada waktu. Pastinya kapan Bang? Status kami akan dituangkan ke dalam berita acara klarifikasi kalau sedang diundang. Setelah ini baru kita akan melakukan gelar perkara. Hasil gelar perkaranya nanti akan disampaikan di desa. Pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan menunggu hasil visum terkait persoalan tersebut. Sementara belum jelas motif dugaan KDRT tersebut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto melaporkan. Pemirsa, kereta api Taksaka dari stasiun Gambir yang akan menuju Yogyakarta menabrak satu truk molen di Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Ya, akibat kecelakaan tersebut, baik kereta maupun truk mengalami kerusakan berat. Kereta api Taksaka dari stasiun Gambir yang akan menuju Yogyakarta menabrak satu truk molen di Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Kerasnya tabrakan membuat truk hancur, bahkan bagian lokomotif kereta juga mengalami kerusakan. Kecelakaan terjadi saat kereta Taksaka menuju Yogyakarta. Sampai di daerah Sedayu, Bantul, saat itu PT Lintasan hendak menutup palang pintu karena ada kereta lewat. Namun dari sisi utara, truk molen yang kemudian terus melaju dan mencoba menerobos palang pintu di sisi keluar. Tabrakan keras pun tak terhindarkan. Jadi di palang pintu kereta Gubuk Argosari, Sedayu, Bantul. Tidak ada korban jiwa, tetapi ada kerusakan pada lokomotif, kendaraan truk, pos jaga, dan sepeda motor penjaga. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, sedangkan arus lalu lintas kereta api sempat mengalami keterlambatan. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan. Pemirsa, gudang penyimpanan oli di kawasan industri Milenium, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, terbakar hebat. Semburan api yang disertai dengan ledakan membuat karyawan panik menyelamatkan diri. Api membumbung tinggi di gudang penyimpanan oli di kawasan industri Milenium, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Sempat terdengar beberapa kali ledakan dan membuat karyawan panik menyelamatkan diri. Tak hanya itu, banyaknya bahan benda terbakar membuat api merambat ketika gudang lainnya, diantaranya gudang pengisian gas motor dan spare part kendaraan.
Karyawan di salah satu gudang yang belum terbakar akhirnya memilih untuk menyelamatkan barang-barang dari dalam gudang untuk dipindahkan ke tempat aman. 9 unit mobil pemadam kebakaran dengan kekuatan 40 personil terjunkan ke lokasi kejadian. Api dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 2 jam. Diduga api berasal dari kebocoran tabung gas LPG dari aktivitas memasak di dekat gudang oli. Pertama dari mana sih? Ya, itu titik api menurut saksi, bukan menurut dugaan sementara dari gudang oli itu awalnya. Kemudian merembet ke gudang-gudang sebelahnya. Jadi ada berapa gudang Pak yang terbakar sekarang? Gudang sekitar 4 atau 5 itu. Meski tak menelan korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran, namun kerugian taksir mencapai miliaran rupiah. Kasus kebakaran diselidiki Polresta Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Aiman Rani melaporkan. Pemirsa, 2 buah kapal yang sedang mengisi bahan bakar di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara hangus terbakar. Bahkan seorang anak buah kapal nekat menceburkan diri untuk menarik kapal agar bisa bersandar di pinggir dermaga dan tidak terbawa hembusan angin. Api dengan cepat membakar 2 buah kapal yang sedang melakukan pengisian bahan bakar di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu siang. Kapal nelayan penangkap ikan yang terbakar terbawa hembusan angin kencang hingga ke tengah dan membuat sejumlah kapal lain yang berada di dekatnya panik dan berusaha memindahkan kapalnya. Bahkan seorang anak buah kapal nekat menceburkan diri untuk menarik kapal yang terbakar agar bisa merapat ke dermaga yang kosong untuk menghindari perambatan ke kapal lainnya. 12 unit dengan 60 personil dikerahkan ke lokasi 2 buah kapal yang terbakar. Namun petugas sempat kesulitan dengan banyaknya bahan bakar yang berada di dalam kapal dan juga hembusan angin kencang. Ada di tengah atau gimana sih Pak? Di seberang. Di seberang. Terus dibawa ke pinggir? Ya hanya ke sini, menangin, ya dari kan baru saya loncat ke laut. Awalnya nggak di sini, padahal kan di seberang, isi solar. Jadi ada 2 kapal, jadi kita pembagian, sekitar 12 unit. Saat ini kita nanti tambah, sebagian ke arah Dermaga Timur, sebagian di Dermaga Barat. Karena ini airnya sudah terkontaminasi dengan minyak ya, minyak. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran kapal ini. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, viral video aksi intoleransi beragama terjadi di sebuah perumahan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Seorang wanita yang diketahui sebagai ASN mengamuk dan juga mempertanyakan izin tempat ibadah yang dilakukan tetangganya. Video seorang wanita parubaya mengamuk dengan sejumlah orang saat mempertanyakan izin tempat ibadah di sebuah rumah di kawasan perumahan di Jalan Siput Raya, Kayu Ringin, Bekasi Selatan viral. Dalam video amatir dengan penuh emosi, seorang wanita yang diketahui sebagai ASN Pemkot Bekasi, Masriwati, protes karena menilai ibadah tidak seharusnya dilakukan di lingkungan rumah. Usai kejadian, pihak pemerintah Kota Bekasi langsung memanggil Masriwati lantaran dianggap intoleran. Pemkot Bekasi akhirnya mempertemukan kedua belah pihak dan sepakat berdamai. Pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan. Sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Masriwati itu kepada pemerintah. Agar tidak kembali terjadi miskomunikasi, Pemkot Bekasi juga akan memindahkan tempat ibadah di GKOI ke daerah Kayu Ringin. Pemerintah Kota Bekasi meminta ASN tidak main hakim sendiri sehingga menimbulkan keresahan masyarakat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur mengakibatkan jembatan yang tengah dibangun hanyut terbawa arus sungai di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ya, banjir juga membawa jembatan darurat yang terbuat dari bambu. Jembatan penghubung antar desa yang tengah dibangun ini hanyut terbawa arus saat diterjang banjir di Desa Sutojaya, Pakisaji, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Derasnya banjir yang turut membawa tumpukan sampah menyebabkan rangka jembatan tak mampu bertahan. Akibatnya, jembatan hanyut tersapu air. Bahkan,
jembatan darurat dari bambu yang juga ikut terbawa arus sungai. Menurut warga, proses bangunan ulang jembatan sudah 2 bulan dikerjakan, bahkan kerangka jembatan sudah terpasang, tinggal proses pengecoran. Udah sering kejadian yang kemarin tuh tapi nggak separah ini, tapi kan belum sampai, ini kan hampir selesai kan ya, tinggal ngecor aja. Yang kemarin-kemarin itu udah itu bangunan yang batu-batu udah longsor gitu, bangun lagi. Terus Akibat kejadian ini, aktivitas warga terganggu karena jembatan merupakan penghubung desa Sutojaya menuju pasar Pakisaji. Pemotor dan pejalan kaki pun terpaksa memutar sejauh 3 km menuju pasar Pakisaji. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pekan tak diangkut, tumpukan sampah memenuhi sepanjang jalan kota Pemalang, Jawa Tengah. Tak hanya bau busuk yang menyengat, tumpukan sampah yang hampir menutup jalan membuat aktivitas warga terganggu. Sejak 2 minggu terakhir, sampah-sampah ini menggunung di sepanjang kota Pemalang, Jawa Tengah. Bahkan tumpukan sampah hampir menutup badan jalan. Tidak hanya bau busuk yang menyengat, warga pun resah sampah-sampah ini rawan menimbulkan penyakit. Truk pengangkut sampah tidak bisa beroperasi lantaran tempat pembuangan akhir sampah di Dusun Pesalakan Desa Pegongsoran Kecamatan Pemalang Kota ditutup oleh warga. Meski sudah dibangun tempat pengolahan sampah terpadu, nyatanya tidak mampu menampung sampah-sampah dari seluruh warga Kabupaten Pemalang. 1 minggu lebih. Ini menurut jenengan gimana Pak? Ganggu nggak? Ya ganggu jalan lah, ganggu semuanya lah. Oke lah. Semuanya ya? Harapan jenengan Pak, pinginnya Pak? Ya pengennya diangkut lah. Diangkut. Warga berharap permasalahan sampah di Kabupaten Pemalang bisa segera diatasi. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, terpergok hendak mencuri sepeda motor, seorang pria menjadi bulan-bulanan warga di sebuah toko plastik Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sebelum beraksi, pelaku sempat berpura-pura hendak membeli plastik. Kamera pengawas CCTV merekam aksi pelaku curanmor dengan santainya membawa sepeda motor yang terparkir di halaman sebuah toko Jalan Raya Banyu Biru, Desa Gayam, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Aksi pelaku kepergok karyawan toko yang langsung menyergap dan berteriak maling hingga mengundang warga lainnya. Pelaku pun tak berdaya saat jadi bulan-bulanan warga. Sementara rekan pelaku berhasil kabur. Pelaku kemudian langsung diamankan petugas ke Mapolsek terdekat. Terus? Kan ada 2 anak, yang satu turun dari motor langsung ke motor itu, langsung ngambil motor, langsung nyeklak, langsung itu wis. Untung itu teman saya itu dari dalam itu langsung. Polisi telah mengamankan barang bukti sepeda motor korban dan senjata tajam jenis golok. Petugas pun masih mengejar rekan pelaku. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran sektor Jakarta Timur berhasil mengevakuasi 2 ekor ular sanca sepanjang 3 meter di 2 lokasi berbeda. Kedua ular dievakuasi dari pagar rumah dan kamar tidur lantaran ular jatuh dari plafon hingga menimpa penghuni rumah yang tengah tertidur. Tarik. Ular sanca sepanjang 3 meter ditangkap petugas dari kamar tidur warga di Jalan Raya Kapin, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Ular ini terjatuh dari plafon kamar hingga menimpa penghuni rumah yang tengah tertidur. Warga pun panik dan segera meminta damkar untuk melakukan evakuasi. Sementara evakuasi ular sanca juga dilakukan damkar di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Seekor ular sanca ini terlihat melilit di pagar rumah warga hingga membuat warga ketakutan. Evakuasi pun berjalan dramatis karena ular sempat melakukan perlawanan. Warga diimbau untuk waspada atas keberadaan ular di lingkungan mereka. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Jokowi meresmikan 5 pembangunan fasilitas hunian dan juga sekolah hasil investasi lokal dan asing di Ibu Kota Nusantara. Ya, pemerintah mulai melakukan pembangunan IKN tahap 8 yang memfokuskan pembangunan fasilitas umum.
Presiden Jokowi meresmikan sejumlah proyek pembangunan fasilitas pendukung di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur Rabu pagi. Dua proyek pembangunan hasil investasi perusahaan lokal, yakni teras hutan IKN dan The Prima Hotel, diresmikan Presiden. Selain itu, Presiden juga meresmikan dua pembangunan proyek hasil investasi kolaborasi asing dan lokal, yakni Australia International School serta Magnum Resort asal Rusia. Presiden Jokowi juga turut meresmikan pembangunan hotel, apartemen, serta pusat perbelanjaan Delonix Nusantara. Delonix Nusantara merupakan perusahaan asal Cina yang berinvestasi di IKN mencapai 500 miliar rupiah. Menurut Presiden, masih ada beberapa perusahaan asing yang berminat melakukan investasi di sektor hunian, hiburan, serta fasilitas pendukung lainnya, menandakan adanya kepercayaan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Investor, investasi asing sudah masuk ke Ibu Kota Nusantara tadi pagi dari Australia untuk bidang pendidikan, kemudian tadi juga dari Rusia untuk properti, dan sekarang juga dari China juga untuk properti. Ini menunjukkan kepercayaan dari investasi baik lokal, domestik maupun internasional bahwa Nusantara memang tempat yang sangat menarik bagi investasi. Otoritas IKN saat ini mulai melakukan pembangunan tahap 8 yang memfokuskan pembangunan penginapan dan sekolah. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengikuti rapat terakhir bersama dengan Komisi 1 DPR RI membahas rancangan undang-undang kerjasama bidang pertahanan dengan 5 negara. Presiden terpilih itu juga mengingatkan akan bahayanya dampak Perang Dunia Ketiga di tengah situasi geopolitik yang saat ini sedang terjadi. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengikuti rapat terakhir bersama dengan Komisi 1 DPR RI membahas rancangan undang-undang bidang pertahanan dengan 5 negara. Dalam rapat ini, Prabowo mengapresiasi kerja keras yang dilakukan Komisi 1 DPR dan meminta maaf atas segala kekecewaan yang ditimbulkan olehnya. Presiden terpilih periode 2024-2029 ini juga mengingatkan akan bahayanya Perang Dunia Ketiga yang diawali dengan terjadinya ketegangan di tengah situasi geopolitik. Sebagai negara non-blok, Indonesia juga akan terus mengedepankan negosiasi dengan negara-negara lain untuk turut menciptakan perdamaian dunia. Alhamdulillah, tradisi Indonesia adalah sebagai negara non-blok yang tidak mengikuti blok manapun. Tradisi ini kita pertahankan. Namun, kalau terjadi perang nuklir di dunia, walaupun kita tidak terlibat, saya kira kita akan merasakan dampaknya yang sangat berat. Pada rapat ini, seluruh fraksi DPR menyetujui RUU Kerjasama Pertahanan dengan 5 negara, yakni Republik India, Prancis, Persatuan Uni Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Ya alhamdulillah ini hari keempat, hari kerja keempat terakhir sebelum masa jabatan berakhir, kita menyelesaikan tadi 5 undang-undang ratifikasi kerjasama pertahanan dengan 5 negara, Brazil, India, kemudian Prancis dan lain-lain tadi. Jadi artinya sampai hari ini Pak Prabowo meskipun Presiden terpilih tapi masih produktif, kita sudah menyelesaikan 5 undang-undang yang insya Allah. Nantinya RUU terkait kerjasama bidang pertahanan ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR guna disetujui menjadi undang-undang yang akan disahkan oleh anggota DPR RI yang baru. Dari Jakarta, Rian Rahman, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang akhir masa jabatan 2019-2024 digelar MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ya, sejumlah keputusan ditetapkan dalam sidang, termasuk pencabutan TAP MPR terdahulu. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI menggelar sidang akhir masa jabatan untuk periode 2019-2024. Sidang digelar di Gedung Nusantara MPR DPR DPD Kompleks Parlemen Jakarta, dipimpin langsung Ketua MPR Bambang Susatyo.
Meski wacana amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 menguat, namun Bamsud menegaskan sidang akhir masa jabatan kali ini hanya untuk memutuskan dua hal, yakni pertama, perubahan tentang peraturan MPR tentang tata tertib, dan yang kedua, tentang rekomendasi untuk MPR periode berikutnya, yakni 2024-2029. Sementara salah satu putusan menarik dalam sidang yakni MPR resmi mencabut nama Presiden kedua RI Soeharto dari ketetapan TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang perintah untuk menyelenggarakan pemerintahan bersih tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keputusan merupakan tindak lanjut dari surat fraksi Golkar 18 September lalu dan diputuskan dalam rapat gabungan MPR 23 September. MKD di DPR dan saya ingin mengusulkan agar supaya semua fraksi tegas memilih istilah. Sebelum dalam sidang akhir masa jabatan turut disampaikan pula keputusan pencabutan TAP MPRS 33, MPRS 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno dan juga TAP MPRS nomor 2 tahun 2001 terkait pemberhentian Presiden Gus Dur terkait penolakan penerimaan laporan pertanggungjawaban dalam sidang istimewa MPR kala itu. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi pilkada. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, memulai kampanye perdananya dengan berziarah ke makam pahlawan nasional Muhammad Husni Tamrin dan tokoh-tokoh penting lain di Taman Makam Karet Bifak, Jakarta Pusat. Ya, pasangan Ridho meneladani perjuangan para tokoh tersebut dan akan dijadikan landasan mendesain Jakarta yang lebih baik di masa depan. Hari pertama masa kampanye Pilkada Serentak 2024, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono atau Ridho, berziarah ke makam tokoh nasional Muhammad Husni Tamrin di tempat pemakaman umum Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pasangan Ridho memilih berziarah ke makam MH Tamrin sebagai langkah awal kampanyenya karena menganggap sosok Husni Tamrin sebagai tokoh penting dalam sejarah Jakarta. Setelah memanjatkan doa di makam MH Tamrin, pasangan Ridho juga menyempatkan berziarah ke sejumlah makam lainnya, seperti makam komposer Ismail Marzuki, tokoh Betawi Benyamin Sueb, hingga tokoh Bamus Betawi Haji Lulung. Tak ketinggalan, ziarah juga dilakukan ke makam tokoh nasional Ibu Fatmawati yang masih berada di kawasan TPU Karet Bifak. RK menyebut sejarah yang ada dalam beberapa tokoh tersebut akan dijadikan dasar bagi pasangan Ridho untuk mendesain Jakarta di masa depan. Tidak ada hari ini tanpa masa lalu dan tidak ada masa depan tanpa hari ini. Jadi hari ini datang dari kerja-kerja masa lalu para pahlawan dan masa depan insya Allah kita desain lebih baik karena berkaca pada isu hari ini. Dari Pak Husni Tamrin mengajarkan kita untuk mencintai orang miskin, memperbaiki kampung-kampung, ya. Itulah kenapa inspirasi perbaikan kampung-kampung yang tidak semuanya harus dipindahkan, cukup ditata akan menjadi program pasangan Ridho juga. Setelah berziarah ke makam tokoh-tokoh Betawi dan tokoh nasional, Ridwan Kamil dan Suswono akan berbagi tugas dalam kampanye. Keduanya akan memiliki kegiatan kampanye masing-masing untuk meyakinkan warga Jakarta turut menyongsong Jakarta Baru, Jakarta Maju. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 dari jalur independen, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana mengawali kampanye dari lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Dari lokasi pertama ini, pasangan Dharma Kun belusukan ke pasar untuk menyerap keluhan para pedagang hingga meresmikan rumah aspirasi. Lapangan Banteng, Jakarta Pusat menjadi lokasi pertama kampanye pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun, Kun Wardana. Menurut keduanya, lapangan Banteng memiliki filosofi pembebasan Irian Barat yang akan dijadikan simbol untuk membebaskan warga Jakarta dari regulasi yang tidak pro rakyat. Dharma Kun juga memperkenalkan diri kepada pengunjung dan menjelaskan visi misinya membangun Jakarta yang pro rakyat dan harus terbebas dari kepentingan partai. Di mana ini adalah momentum kita untuk membebaskan rakyat Jakarta dan memberikan rasa aman, didahului dengan membangun fondasi adab di dalam kehidupan
kita nanti. Dan yang pasti kita akan mulai dari Pemprov sendiri. Pemprovnya harus beradab supaya rakyatnya diperlakukan beradab. Dari lapangan banteng pasangan Dharma Pongrekun, Kun Vardana meluncur ke kawasan Sumur Batu, Jakarta Pusat untuk meresmikan Rumah Aspirasi. Di lokasi yang dinamai Rumah Aspirasi Kun Fayakun ini, pasangan Dharma Kun menggagas 3 cara mengatasi banjir Jakarta. Salah satunya adalah program kolam pipi monyet untuk menampung air hujan di kolam. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 ini juga berdialog dengan warga terkait aspirasi yang disampaikan. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Indra Okta, iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung melakukan pertemuan dengan Dewan Masjid Indonesia Jakarta. Pramono menyebut para pengurus mengeluhkan banyak masjid yang tidak mendapat bantuan operasional tempat ibadah. Sementara itu calon wakil gubernur Rano Karno belusukan di wilayah Jakarta Selatan menampung aspirasi masyarakat tentang pemberdayaan UMKM dan peningkatan ekonomi warga. Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta Islamic Center, Jakarta Utara, calon gubernur Pramono Anung dan pengurus Dewan Masjid Indonesia Jakarta membahas berbagai persoalan. Pramono menegaskan akan mempertahankan dan memperbaiki berbagai program yang menyangkut umat, seperti program BOTI atau bantuan operasional tempat ibadah, guru ngaji, ketua Dewan Masjid, dan lain sebagainya. Dalam pertemuan tersebut juga terungkap keluhan banyak masjid yang tidak mendapat bantuan operasional tempat ibadah. Pramono berharap siapapun nantinya yang akan terpilih memimpin Jakarta akan menjadi gubernur yang memberi manfaat bagi umat. Kita berdiskusi itu hal-hal yang tentunya untuk kebaikan umat. Dan saya juga menyampaikan apa program yang sudah baik yang dilakukan oleh para gubernur sebelumnya yang menyangkut umat, misalnya tentang BOTI, guru ngaji, ketua Dewan Masjid, dan sebagainya harus dipertahankan dan diperbaiki. Alhamdulillah kita dialog, kita diskusi, kita berharap ke depan Jakarta akan lebih baik. Sementara itu, hari pertama kampanye calon wakil gubernur, Rano Karno belusukan ke wilayah Jakarta Selatan. Rano Karno berolahraga pagi mengelilingi Waduk Brigif Jagakarsa, sekaligus menyapa masyarakat sekitar yang antusias menyambut Sidul. Yang pertama kita harus hadapi pilkada ini dengan happy, bahagia. Ya, artinya inilah waktu kita Jakarta memilih. Siapapun pilih silakan. Artinya jangan tidak memilih, sayang kalau tidak memilih atau membuang-buang percuma, sayang. Jadi siapapun mau dipilih, pilih. Yang penting Jakarta harus punya pimpinan. Usai berolahraga pagi, Rano Karno juga mengunjungi Pasar Lenteng Agung Jakarta Selatan untuk bertemu dengan para pedagang di pasar. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim Kolaborasi Nasional Pemilih Muda atau TKN Fanta meluncurkan Relawan Kerja atau RK Ekosistem, sebuah inisiatif yang didedikasikan untuk merangkul pemilih muda Jakarta. RK Ekosistem akan bekerja untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor 1 Ridwan Kamil Suswono atau Rido. Peluncuran Relawan Kerja atau RK Ekosistem digelar di Fanta HQ, Jalan Surabaya Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu kemarin. RK Ekosistem ini terdiri dari 18 klaster relawan yang diklasifikasikan berdasarkan topik yang menjadi concern anak muda Jakarta, terdiri dari klaster kesehatan, lingkungan, hingga kewirausahaan. RK Ekosistem telah mempersiapkan langkah-langkah konkret untuk menarik suara anak muda yang mencapai hampir separuh populasi pemilih Jakarta. Dewan Penasehat RK Ekosistem Arif Roshid optimis RK Ekosistem mampu membawa pasangan Rido mencapai target kemenangan 1 putaran dalam Pilgub Jakarta. Saya Najla Indah, alhamdulillah saya diamanahi oleh teman-teman untuk menjadi koordinator yang kami. Memasuki hari pertama masa kampanye pada pemilihan Gubernur Jakarta 2024, seluruh pasangan calon melakukan safari politiknya ke sejumlah tempat untuk menyampaikan visi dan misi program kepada masyarakat. Warga berharap para paslon tersebut tak hanya sekedar janji saat masa kampanye, akan tetapi program-program yang disampaikan harus dapat direalisasikan.
Pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024 telah memasuki tahapan masa kampanye, termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Seluruh pasangan calon memulai berkampanye dengan menyampaikan visi dan misi terhadap masyarakat. Mereka pun meminta para paslon gubernur dan wakil gubernur tak sekedar menyampaikan janji terhadap rakyat, namun harus dapat realisasi saat masa kampanye pimpinannya. Gubernur itu lebih baik, calon gubernur itu jangan terlalu banyak janji, ya kan? Cuman pastikan aja mereka membuat program itu ya ada fakta integritasnya lah, sehingga program itu bisa berjalan dengan baik. Yang paling penting kerjanya untuk rakyat aja sih. Jadi kan mereka udah gembor-gemborin visi misi segala macem. Semoga semuanya tuh bisa terrealisasi, nggak kayak yang sebelum-sebelumnya ada orang yang misalkan cuma ngomong ABCD, ujung-ujungnya nggak jadi juga gitu. Ini bagi masyarakat Jakarta ya diterdepankan lah untuk masalah kesenjangan daripada masyarakat kita yang di Jakarta. Kita ke informasi lainnya pemirsa, sejumlah pembalap MotoGP tiba di Lombok seperti Marc Marquez, Luca Marini, Marco Bezzecchi hingga Joan Mir. Pebalap langsung diserbu penggemar hingga para penggemar nekat untuk menerobos petugas dapat berfoto dengan mereka. Setibanya di Bandara Lombok, sejumlah pembalap MotoGP seperti Marc Marquez dari tim Gracidi Racing, Luca Marini dari tim Repsol Honda, Marco Bezzecchi dari Pertamina Enduro VR46 Racing, dan Joan Mir dari tim Repsol Honda langsung diserbu penggemar. Para penggemar begitu antusias dan langsung heboh ketika bertemu pembalap ternama MotoGP ini. Tak segan-segan, para penggemar langsung nekat menerobos petugas untuk meminta foto hingga tanda tangan. Salah satu pembalap dari tim Repsol Honda, Joan Mir, mengaku senang bisa bertemu dengan para penggemar. Mereka juga kaget atas antusias para fans dalam MotoGP ini. Joan Mir berjanji akan memberikan yang terbaik pada balapan nanti dengan target menang. Indonesia. Ini gimana sih? Mbak. Target minggu mana nih? Mbak, your target. Target for your race. Target for your race. Where are you going here? Mantap, sempat tadi udah motoin. Foto sama siapa? Marquez. Marquez. Idolanya siapa? Marquez. Apa harapannya kepada Marquez? Ya, mudah-mudahan untuk MotoGP di Lombok ini dia dapat podium 1. Selanjutnya pembalap langsung dibawa menuju Mataram untuk mengikuti parade Rider Spirit Pertamina Grand Prix of Indonesia yang digelar pada 27 hingga 29 September di sirkuit Mandalika nanti. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, Ayus melaporkan. Ya, selanjutnya kita ke informasi kuliner. Angel, kamu suka daging iga nggak? Wah, suka banget ya. Ada apa dengan daging iga? Cocok banget kamu dan pemirsa di rumah mungkin yang suka daging iga ini harus datang ke restoran spesial iga panggang di kawasan Jakarta Selatan. Ya, kayaknya lezat ya, Kev, ya. Karena sekali. terdapat banyak pilihan iga panggang dengan beragam saus yang lezat, mulai dari saus black pepper, saus dengan perasa jeruk lemon, dan saus original. Kita simak yuk bagaimana kelezatannya. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan nih, dan mengajak Anda untuk makan iga panggang yang katanya sehari ini bisa ludes 500 porsi. Kira-kira seperti apa ya iga panggang yang sehari aja bisa ludes 500 porsi? Pasti enak banget nih. Sudah lapar banget nih kalau gitu. Yuk kita lihat ke dalam. Pecinta olahan iga wajib berkunjung ke sebuah kedai legendaris yang sudah berdiri sejak 20 tahun lalu. Kedai ini menawarkan menu iga panggang menggugah selera. Demi mencapai iga panggang yang super lezat, daging iga dipanggang selama 20 menit untuk cita rasa yang lembut dan gurih di lidah. Kemudian, balurkan bumbu rahasia asam manis andalan dari iga panggang Panglima. Menu iga panggang yang ditawarkan dapat berbeda, tergantung saus yang Anda inginkan, seperti saus black pepper, saus perasan lemon, dan saus original. Ketiganya menciptakan rasa yang bikin ketagihan. Nah ini iga bumbu black pepper dulu nih pemirsa, saya mau cobain. Coba ya, kayak gimana rasanya?
Ini rasanya lebih gurih ya, karena ada bumbu black peppernya nih, pemirsa bisa lihat. Empuk tiganya. Dan dia lebih gurih. Berlokasi di Jalan Langsat nomor 6, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kedai ini buka mulai dari pukul 11:30 siang hingga jam 10 malam. Ya pemirsa, tadi saya sudah coba 3 varian rasa iga panggangnya nih. Karena kalau saya sih pengen 3-3-nya, karena 3-3-nya enak banget. Kenyang, pokoknya puas banget 100% di sini. Kalau gitu pemirsa, dari Jakarta, saya Aulina Yasha dan juru kamera Iriansyah Wahyudi. Sampai jumpa lagi. Ya Kevin, dari jalan-jalan kulineran, kita jalan-jalan ke destinasi wisata ini. Bagi Kevin dan juga pemirsa mungkin penyuka wisata air tapi memaju adrenalin. Nah ini bisa coba objek wisata Aik Saleong di kaki Gunung Rinjani. Iya, di mana Angel menarik sekali pengunjung bisa merasakan sensasi meluncur di atas perosotan alami di antara bebatuan dengan air yang mengalir deras. Di atas bebatuan dengan air mengalir deras di kaki Gunung Rinjani ini memberikan sensasi menyenangkan. Airnya yang jernih, super dingin, bersumber dari Gunung Rinjani, ditambah suasana asri pepohonan, membuat wisatawan semakin betah. Perosotan alami yang menjadi objek wisata Aik Saleong di Desa Timbanu, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur ini jadi incaran para wisatawan saat hari libur. Saya merasa tertantang gitu, saya merasa yang lain ini seru banget gitu. Jadinya saya memberanikan diri buat coba terjun sama teman-teman saya di belakang, dan teman saya seru banget. Airnya dingin, enak banget. Padahal ini masih siang, saya siang-siang. Cukup merogoh kocek hingga Rp5.000. Wisatawan bisa menikmati beragam fasilitas seperti ayunan romantis, saung, hingga lokasi untuk berkemah. Nah, bagi Anda yang ingin mencoba wisata yang menantang, objek wisata yang satu ini bisa menjadi pilihan mengisi liburan bersama keluarga. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial sebuah video merekam detik-detik seekor sapi ditembak di bagian kepala di rumah potong hewan untuk RPH Surabaya. Ya, pihak Rumah Potong Hewan Surabaya membenarkan aksi tersebut, namun alat tersebut biasa digunakan untuk menyembelih sapi impor yang memang dilepas liarkan. Warga Surabaya digegerkan dengan beredarnya video seorang pemuda mengarahkan alat seukuran 1 ruas bambu lalu mengarahkan ke kepala seekor sapi hingga terdengar bunyi letusan. Sapi pun seketika tersungkur lemas. Video ini pun viral di media sosial. Meski demikian, Rumah Potong Hewan Surabaya membantah dugaan upaya kekerasan terhadap hewan. Proses tersebut merupakan metode pemingsanan atau stunning dengan menggunakan alat stoner. Metode stunning ini biasa digunakan saat melakukan penyembelihan sapi impor karena memiliki ukuran yang besar dan liar. Akan berbahaya jika proses penyembelihan dilakukan dengan tradisional. Nah, video itu memang kesannya seolah yang muncul hewan itu mati setelah ditembak kepalanya dan kemudian banyak darah. Nah, padahal darah itu adalah hasil pemotongan dari juru sembelih kami. Jadi saya sampaikan bahwa RPH Surabaya ini RPH yang sudah memiliki sertifikat halal. Sementara dalam penyembelihan sapi lokal dilakukan secara tradisional dengan cara diikat kakinya, lalu dirobohkan dan disembelih oleh juru sembelih hewan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, viral jenazah bocah di Parepare, Sulawesi Selatan dibawa menggunakan sepeda motor. Keluarga terpaksa membawa jenazah karena kesal menunggu ambulans tak kunjung datang. Ketegangan terjadi saat sejumlah keluarga korban mengamuk di depan area Puskesmas Cempai, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Keluarga enggan menunggu.
korban seorang bocah tewas tenggelam dan dilarikan ke puskesmas guna mendapat pertolongan medis. Namun nyawa korban tak tertolong dan dinyatakan telah meninggal dunia. Diduga, pihak keluarga korban tak sabar menunggu ambulans yang tidak tersedia di lokasi. Lantas membawa jenazah sendiri menggunakan sepeda motor karena jarak rumah duka berdekatan. Ternyata ya alhamdulillah bahwa memang itu adalah kelalaian. Kita kan tidak mau memberi mobil seperti apa Pak narasi yang beredar. Saya kira tidak seperti itu karena sudah beredar. Pihak puskesmas dan pejabat setempat telah menjelaskan dan meminta maaf ke keluarga korban atas kesalahpahaman yang terjadi. Di Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, Anyus melaporkan. Pemirsa, sejumlah peristiwa menarik kami rangkum untuk Anda. Di antaranya kepergok beraksi begal dikepung warga bersembunyi di gorong-gorong. Dan berikut rangkaian peristiwa di sekitar kita. Ya, peristiwa tadi sekaligus menutup lintasan pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezon.com. Saya Angelika Devagam. Dan saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.